Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keragaman budaya Indonesia. Lalu, hal apa sih yang identik dengan Indonesia? Selain Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, ternyata hal yang paling identik dengan Indonesia yaitu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Mengapa Indonesia identik dengan keragaman budayanya? Tentu saja hal ini karena masyarakat Indonesia itu memiliki konsep masyarakat yang majemuk. Mereka terdiri atas elemen tatanan sosial yang lebih dari satu dan hidup secara berdampingan dalam naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga masyarakat Indonesia itu bersifat multi etnis, multi agama, multi bahasa, dan juga multi ras. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Indonesia itu dikatakan sebagai multi etnis. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang kita temui, bahwa di Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Di antaranya saja ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, suku Dani, dan masih banyak lagi. Kemudian, dari keberagaman suku bangsa tersebut menghasilkan suatu cipta dari masyarakat. Misalnya saja dari seni tari. Kita lihat bahwa di Aceh misalnya ada tari Saman dan juga tari Sedati. Berbeda dengan di Jawa Barat, yakni ada tari Jaipong dan juga tari Merak. Berbeda lagi dengan di Jawa Tengah, misalnya ada tari Serimpi. Kemudian, yang kedua, masyarakat Indonesia dikatakan sebagai multiagama. Karena di Indonesia, masyarakatnya tidak hanya satu agama saja yang diakui, tetapi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yang tentu saja mayoritasnya adalah agama Islam. Kemudian ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga Katolik. Kemudian Indonesia dikatakan sebagai multibahasa. Tentu saja karena keberagaman suku bangsa tersebut menghasilkan bahasa-bahasa berbeda di tiap daerahnya. Misalnya saja ada bahasa Banjar, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Melayu, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman bahasa tersebut menghasilkan suatu cipta lagi dari masyarakat. Misalnya saja ada lagu daerah. Di Jawa Barat, lagu daerahnya ada Manuk Dadali. Berbeda dengan di Jakarta misalnya ada lagu Jali-Jali. Dan berbeda lagi dengan di Jawa Tengah, yaitu ada lagu daerah Gundul Pacul, seperti itu. Kemudian di Indonesia juga dikatakan sebagai multiras. Artinya di Indonesia masyarakatnya tidak hanya berasal dari satu ras saja, tetapi misalnya ada ras Mongoloid, kemudian ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid, seperti yang kita temui masyarakat di daerah Papua itu termasuk ke dalam ras Negroid. Nah, sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan, kita akan menonton video terlebih dahulu.
Setelah menonton video tadi, bagaimana perasaan kalian? Ternyata Indonesia itu sangat indah dan unik dengan keragaman budayanya. Semoga dari video tadi dapat menambah rasa nasionalisme kalian terhadap Indonesia. Kita juga harus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi, kebudayaan itu terjadi akibat adanya interaksi antara akal pikiran manusia dengan alam sekitar. Kebudayaan dan juga geografi itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian kita akan membahas tentang paham determinisme dan paham posibilisme. Pertama ada paham determinisme. Paham determinisme ini terkenal dengan salah satu tokohnya yaitu Charles Darwin pada tahun 1809 yang mengemukakan bahwa adanya teori natural selection, yaitu seleksi alam. Dan teori seleksi alam ini berpendapat bahwa siapa yang kuat maka ia akan bertahan dan lolos dari seleksi alam. Paham determinisme ini menyatakan bahwa alamlah yang mempengaruhi segalanya, karena manusia sangat menggantungkan hidupnya terhadap alam. Kemudian dari paham posibilisme ini berbanding dengan paham determinisme. Dalam paham posibilisme ini berpendapat bahwa manusialah yang berperan penting dalam memanfaatkan alam karena manusia itu makhluk yang berakal. Lalu, apa kaitannya antara geografi dengan keragaman budaya? Ada beberapa faktor geografi yang dapat mempengaruhi terciptanya keragaman budaya. Yang pertama ada letak geografis. Letak geografis ini mampu mempengaruhi manusia karena manusia harus mampu bertahan dan beradaptasi dengan tempat yang mereka tinggali. Misalnya saja dilihat dari morfologi suatu daerah. Morfologi tersebut akan menciptakan iklim yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat di daerah dingin atau pegunungan akan berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah lebih hangat, misalnya di pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah dingin akan cenderung menggunakan baju yang lebih tebal. Kemudian yang kedua ada posisi strategis. Sudah kita ketahui sejak zaman dahulu bahwa Indonesia itu dilalui oleh Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Tentu saja hal ini menjadikan banyak warga asing yang singgah bahkan tinggal di Indonesia, yang mengakibatkan adanya kebudayaan baru. Yang ketiga ada kondisi ekologis. Kondisi ekologis ini lebih menitik beratkan kepada hubungan antara manusia dengan alam. Kita ambil contoh di suku Baduy. Mereka hanya membangun rumah menghadap ke utara dan selatan saja. Hal ini bertujuan agar sinar matahari dapat masuk menyinari seluruh ruangan. Kemudian, apa sih peran kebudayaan Indonesia? Di antaranya, yang pertama sebagai daya tarik warga asing. Keragaman budaya Indonesia menjadi daya tarik warga asing untuk berkunjung, sehingga akan menambah pendapatan negara. Dan pendapatan negara ini dilihat dari sektor pariwisata. Kemudian, yang kedua, sebagai pengembangan budaya nasional. Keragaman budaya Indonesia itu menjadi identitas nasional bangsa Indonesia di mata dunia. Yang terakhir, yaitu sebagai untuk masyarakatnya saling menghormati, menghargai satu sama lain. Artinya terjadinya sikap toleransi antar masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu seperti yang telah dijelaskan tadi, terdiri dari beberapa elemen tatanan sosial. Mungkin seperti itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.